Analisis deskriptif yang disusun oleh saya sendiri, Yohana Christine Batee, dengan NIM C1C0221155, dan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIKNR. Yang pertama, pengertian dan tujuan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Misalnya, kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. 3 tujuan dari metode penelitian deskriptif itu adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi. Kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif, yaitu yang pertama dulu kelebihan dari penelitian deskriptif, yaitu jenis riset ini menganalisis topik yang jarang, sulit, dan menyimpang terjadi di masyarakat. Yang kedua, jenis riset ini juga melakukan pengamatan dalam kondisi sosial yang alami dan apa adanya. Yang ketiga, tidak banyak memakan waktu seperti penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir, jenis riset ini mempunyai potensi untuk menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, kekurangan dari penelitian deskriptif adalah jenis riset ini tidak bisa menghasilkan temuan yang signifikan secara statistik. Yang kedua, riset ini riskan atau rentan dengan opini subjektif sehingga hasilnya bisa menjadi bias. Yang ketiga, riset ini tidak bisa menjelaskan penyebab di balik fenomena tersebut. Dan yang terakhir, riset ini bersifat kontekstual dan observasional sehingga sulit untuk diverifikasi. Langkah-langkah penelitian deskripsi yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data menggunakan teknik statistika yang relevan. Yang terakhir, membuat laporan penelitian. Metode-metode dalam penelitian deskriptif, yaitu yang pertama ada metode studi kasus, yaitu metode yang berfokus pada suatu objek untuk mempelajari kasus tertentu. Yang kedua, metode deskriptif kesinambungan. Penelitian dengan metode deskriptif kesinambungan adalah metode yang dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan dengan riset sebelumnya untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan yang menyeluruh mengenai suatu peristiwa. Yang ketiga adalah penelitian survei, yaitu metode yang mengumpulkan informasi dengan menggunakan kuesioner, jajak pendapat, atau survei dalam pengumpulan datanya. Yang keempat ada penelitian kepustakaan atau tinjauan pustaka, yaitu meneliti mengenai suatu permasalahan lalu mengaitkannya dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Yang kelima ada penelitian komparatif, yaitu melakukan perbandingan suatu hal dengan hal yang lain. Yang keenam ada penelitian tindakan atau action research, yaitu meneliti mengenai suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi atau meningkatkan kemampuan, mutu, dan sebagainya. Yang ketujuh ada penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas atau job and activity analysis, yaitu metode yang bertujuan untuk menjawab atau menemukan inovasi dalam bidang tertentu yang dibutuhkan di masa mendatang. Jenis-jenis metode dalam penelitian deskriptif, yang pertama ada penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik atau statistik. Yang kedua ada penelitian deskriptif kualitatif, yaitu bentuknya
menggunakan fakta atau fenomena yang didapatkan dari data-data secara apa adanya. Yang ketiga ada penelitian deskriptif verifikatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan secara aktual, sistematik, dan akurat mengenai temuan fakta-fakta di lapangan. Yang kelima ada deskriptif korelasional, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status hubungan dari variabel-variabel yang diuji. Yang kelima ada metode penelitian deskriptif analitik, yaitu mendapatkan data-data secara